Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi sesudahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat yang bekerja sama dengan GN YouTube channel membacakan kisah Rasulullah. Semua Umi Nini doakan para pendengar, pemirsa Sirah Nabawiyah selalu dalam lindungan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniakan umur yang panjang berkah manfaat, sehat afiat jasmani rohani untuk taat beribadah, rizki yang berkah sehingga bisa zakat, infak, sedekah untuk menambah tabungan akhirat. Kita mulai dengan pada pagi hari ini, yaitu Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah membenarkan dan menegaskan apa yang terdapat pada Taurat mengenai soal akidah dan kepercayaan. Dan yang bersangkut paut dengan hukum ada sedikit perubahan, yaitu kelonggaran dari yang dahulu. Kepercayaan dan akidah yang dibawa oleh seorang nabi berfungsi menguatkan dan mendukung akidah para nabi yang terdahulu. Sedangkan syariat fungsinya membatalkan dan mengganti syariat para nabi sebelumnya dan kadangkalanya mendukung yang lama. Karenanya, agama dan akidah ilahi hanya satu. Sebaliknya, ada berbagai syariat ilahi yang kemudian menggantikan syariat yang dahulu, yang baru membatalkan yang lama. Dengan syariat terakhir yang diakhiri oleh Nabi yang terakhir. Akidah dan agama yang benar itu hanya satu. Tiap Nabi dan Rasul yang diutus, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga ke Nabi Muhammad SAW, semuanya menyeru manusia kepada agama yang satu, yaitu agama Islam. Karena Islam, maka diutus Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, seperti firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 130. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 131. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 132.
Dengan akidah inilah juga Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada keturunan Israel, di mana Allah SWT telah menceritakan tentang ahli sihir Fir'aun yang telah beriman dengan Nabi Musa. Nah, firman Allah SWT yaitu ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 125. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 126. Dengan akidah ini jugalah Tuhan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tuhan telah menceritakan tentang kaumnya yang telah beriman dengan ajaran yang dibawanya. Firman Allah SWT, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah SWT dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Surat Al-Imran, surat 3, ayat 52. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat Al-Imran, surat 3, ayat 19. Dan tegas Allah SWT dalam surat Syura, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkannya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Surat Asy-Syu'ara, surat 42, surat Asy-Syura, surat 42 ayat 13. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 14. Dan para nabi diutus bersama-sama mereka yang Islam, agama yang diakui Allah. Ahli kitab mengetahui bahwa agama itu satu dan diutus nabi-nabi untuk memberikan dukungan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Rasulullah SAW wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahan. Sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalifahan karena Rasulullah SAW meridhoinya dalam soal-soal agama, salah satunya dengan mengimami sholat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW, yaitu
Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abu Thalib. Selain itu, masih ada sekelompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan adalah salah seorang kaum Quraisy yang termasuk dalam kaum Muhajirin gelombang pertama. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan yaitu kaum Ansor. Ada 3 golongan yang bersaing keras terhadap perebutan kepemimpinan ini, yaitu Ansor, Muhajirin, dan keluarga Hasyim. Dalam pertemuan di Balai Pertemuan Bani Sa'idah di Madinah, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khosraj sebagai pemimpin umat. Sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Di pihak lain, terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abu Thalib karena Rasulullah SAW telah merujuk secara terang-terangan sebagai penggantinya, di samping Ali merupakan menantu dan kerabat Rasulullah SAW. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Namun, berkat tindakan tegas dari 3 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dengan melakukan semacam kudeta atau kudeta terhadap kelompok memaksa Abu Bakar sendiri sebagai deputi Nabi. Besar kemungkinan tanpa intervensi mereka persatuan umat yang menjadi modal utama bagi hari depan komunitas muslim yang masih muda itu berada dalam tanda tanya besar. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar. Ia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal karena sejak pertama menjadi pendamping Rasulullah SAW, ia sahabat yang paling memahami risalah Muhammad SAW, bahkan ia merupakan kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun yang memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu, melanjutkan tugas-tugas mulia Rasulullah SAW. Ia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinan bertumpu pada komunitas yang bersatu ini. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Rasulullah SAW yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya, Zaid, dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam Perang Mu'tah. Sebagian sahabat menentang keras rencana ini karena khalifah tidak peduli. Jadi sebagian sahabat itu menentang keras rencana ini, tetapi khalifah tidak peduli. Nyatanya, ekspedisi itu sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam membangkitkan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar. Hal menarik dari Abu Bakar, bahwa pidato inaugurasi yang diucapkan sehari setelah pengangkatannya menegaskan totalitas kepribadian dan komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam dan strategi meraih keberhasilan tertinggi bagi umat sepeninggal Rasulullah SAW. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka, jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah,
ikutlah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhiku, kata Abu Bakar dalam pidato inaugurasinya. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin yaitu pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Ridhoh dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, memerangi nabi palsu. Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi. Setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur, ia berusia 63 tahun. Selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa kita setelah mendengar, membaca, melihat Sirah Nabawiyah, kita harus meningkat cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, manusia termulia, pilihan Allah, menjadi nabi yang terakhir, agar kita setiap saat bisa bersolawat karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi dengan bab berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.